Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Aku kedengeran kan ya? Kedengeran. Jelas, jelas. Aman, aman, aman. Jelas. Oke, Jelas Bang, jelas. aku buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih buat teman-teman semua yang udah datang menyempatkan waktu. Kita hari ini webinar kedua ya, mengenai benermologi basic aja. Jadi sebenarnya ini materi, kalau misalkan teman-teman lihat TikTokku sebenarnya udah ada semua, cuman ya agak acak. Jadi di sini yang lebih enak ya. Ya, aku akan membawakan materi mengenai benermologi ya. Mungkin waktunya paling 1 jam lah, 1 jam setengah. Tapi nanti setelah webinar kita tanya jawab ya. Kayaknya di tanya jawab itu sih yang lebih case by case, karena kalau benermologi itu dia lebih ke riset ya, case by case. Kalau konsep itu sebenarnya simpel aja konsepnya, cuman nanti dalam prakteknya banyak situasional. Seperti itu. Kita mulai aja. Oke. Oke, screen-nya kelihatan ya? Jelas, jelas. Kelihatan. Kelihatan. Oke, aku mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang, udah hadir di webinar kali ini. Jadi aku akan bawakan webinar simple aja, basic, yaitu aplikasi ilmu benermologi dengan bahasa teknikal ya untuk trading. Seperti itu. Jadi pembahasannya ini ya. Jadi yang pertama adalah trading principle, oke. Terus yang kedua ada mekanisme market, yang ketiga ada benermologi, dalam artian adalah analisa transaksi ya, lalu trend analisis dan foreign flow analisis. Jadi 5 ini materinya. Oke, jadi sebelum kita belajar benermologi, karena benermologi itu kaitannya dengan transaksi ya. Jadi siapa membeli apa, di harga berapa, dan dia mau kemana. Jadi mengenai market maker terutama ya, yang punya power 80% bisa menggerakkan harga dibanding retail. Seperti itu. Jadi kita masuk yang pertama ya. Jadi sebelum teman-teman itu belajar benermologi, teman-teman dalam berkecimpung di dunia capital market, teman-teman harus tahu yang namanya trading principle. Jadi sebenarnya bisnis proses dari kita berinvestasi atau trading itu seperti apa sih? Ya kan. Jadi kalau di saham itu sebenarnya cuma ada 2 aja, saham dan uang ya. Jadi kalau kita baru mau mulai, berarti kita mempunyai uang atau kita bawa uang, yang mana nanti uang itu akan kita belikan saham, yang mana saham itu udah kita analisa, sehingga kita berharap dari pembelian saham itu akan menghasilkan return atau menghasilkan capital gain atau dividen, yang mana which is ujungnya adalah profit. Kita semua pengen profit. Seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya simpel aja. Jadi buy di bawah, jual di atas kayak gitu ya. Jadi semua mau bandar mau retail kayak gitu. Tapi kalau dalam prosesnya itu yang nanti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutama kalau misalkan retail itu adalah tugasnya cuma hold aja ya. Kalau bandar tentu dia beli, dia gerak-gerakan harga, mungkin memanipulasi harga, mungkin juga membuat harga itu menjadi liquid seperti itu, baru dia nanti jual di atas. Kalau bandar seperti itu effortnya. Tapi kalau kita sebenarnya cuma buy dan hold, lalu kita jual di atas, baru kita profit. Buy low, sell high, kita earn ya. Jadi ini semua yang kita inginkan, kita ingin sekali earn atau kita dapat profit. Tapi itu adalah plan A-nya. Kalau misalkan ini nggak tercapai, mungkin dia ke plan B. Kena stop loss, ya kita jadi belajar. Seperti itu. Ini di market selalu ada 2, learn dan earn. Yang mungkin setiap hari kita terima adalah learn, kayak gitu ya. Tapi earn itu mungkin kita terimanya nggak setiap hari, kayak gitu. Jadi ini prinsipnya. Nah, yang berat itu sebenarnya pada saat hold ini ya, karena di sini adalah di mana banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, karena dalam internal sendiri pun ada greedy, fear, envy, di luar juga ada ya.
bisikan-bisikan maut dan segala macam pom-pom itu ada di luar sana, kayak gitu. Jadi tantangannya sebenarnya di hold ini sih. Kita akan bahas satu-satu ya mengenai prinsipalnya. Sebenarnya sih udah dapat ya dulu materinya, cuman aku bahas sedikit aja. Ini soal buy ya. Jadi buat teman-teman yang belum kemarin dapat webinarnya, yang pertama sebenarnya sama intinya. Jadi tentu kalau variabel pertama adalah kita mau beli karena kita tuh uang ya. Kita mau belikan saham ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kita itu membeli saham bukan saham apa yang bagus, tapi kenapanya. Jadi teman-teman boleh berargumen bahwa saham ASI itu bagus, yes betul. Saham GGRM itu bagus, yes betul. Saham BBCA juga bagus ya, tapi nggak bagus kalau misalkan kita beli di harga yang mahal ya. Jadi kalau misalkan gudang garam dia pernah ke harga 100.000, sekarang harganya mungkin 36.000. Kalau kita beli di 100.000 itu nggak bagus buat kita, meskipun sahamnya bagus ya. Kayak gitu. Jadi kita akan mengalami floating loss sebanyak 60%. Dan itu nggak bagus buat mental kita, buat uang kita pun nggak bagus. Seperti itu. Jadi kalau kata Peter Lynch adalah kita harus tahu apa yang kita beli ya. Kenapanya sih yang paling penting. Why? Kenapa kita membeli saham? Oke, ini adalah why-nya. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak harus sebenarnya teman-teman itu sebenarnya harus cari why-nya dulu apa. Why ini adalah yang menjadi kriteria kita nanti. Misalkan teman-teman seorang fundamental, teknikal, atau bandarmologi, atau mungkin mengcombine semuanya, atau mungkin dua aja yang dikombine, teknikal sama bandarmologi, atau mungkin fundamental sama bandarmologi itu bisa. Yang penting why-nya itu teman-teman punya ya. Jadi yang pertama adalah tentu kalau teman-teman seorang fundamentalis ya mau beli saham yang murah, dia ya maksudnya sebelum murah dia tuh saham pertama harus sehat dulu, lalu dia harus profitable, lalu dia harus bertumbuh. Yang mana perusahaan dengan kriteria seperti itu teman-teman mau beli di harga yang murah. That's all, itu soal fundamental aja. Dan nanti teman-teman jual ketika dia sudah tidak murah lagi, ketika dia sudah tidak tumbuhnya sudah terbatas ya. Seperti itu ya. Kalau kayak BBCA mungkin tumbuh sudah terbatas karena secara laba dia udah nggak bisa growth lagi mungkin karena BBCA udah tersebar di semua cabang gitu, mau ekspansi kemana lagi dia. Kayak gitu. Kalau kita seorang teknikalis, kita pasti menganggap bahwa price action discount everything. Jadi semua yang ada di chart itu sudah menggambarkan semuanya, baik dari psikologis, news, bandar, laporan keuangan, candlestick dan segala macam. Jadi itu adalah belinya biasanya buy on support karena support adalah area demand di mana area orang-orang cenderung ingin membeli karena di situ adalah daerah yang sering mantul atau dia sering berbalik arah reverse ya. Mungkin juga bisa buy on golden cross ya karena secara technical analysis itu mungkin pakai stokastik atau moving average dia cross, jadi teman bisa beli di situ. Nah, tapi kalau seorang bandarmologi kita itu adalah ya banyak based on akumulasi ya. Karena kita tuh sebenarnya dalam bandarmologi itu kita pengen punya posisi yang sama ya dengan si pemain besar. Jadi misalkan pada satu contoh bandar itu membeli saham, let's say tadi saham Merdeka ya, Merdeka Copper Gold ya, misalkan dia beli 100 miliar. Oke, dia beli 100 miliar di harga 2.900 ya. Kita cenderung pengen punya posisi yang sama karena dia beli yang banyak. Karena prinsipnya adalah beli di bawah jual di atas ya. Jadi ketika ada pemain besar yang membeli banyak, kemungkinan besar dia akan jual di atas. Seperti itu. Jadi kita ingin punya posisi yang sama dan kita bukan berharap ya, kita cenderung menerka atau memprediksikan dia akan jual di atas. Ketika dia jual di atas atau ketika dia angkat harganya, baru kita jualan. Simpel kayak gitu sebenarnya bandarmologi. Lalu variabel kedua adalah hold ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa hold itu adalah salah satu proses yang harus dilewati. Karena kalau misalkan kita sebagai retail, kita hold. Kalau misalkan kita sebagai market maker, kita sebagai liquidity-nya atau kita yang menggerak-gerikan harga. Ketika ada kepanikan ya kita yang tampung. Ketika orang-orang semua pada euforia, mereka yang jualan kayak gitu. Jadi ada sebagai liquidity provider ya. Itu adalah tugas dari market maker. Tugas kita adalah hold aja dan ya jaga psikologis sih. Karena benar tahu kalau dia pasti akan diikutin. Dia tahu dari ilmu bandarmologi dan dia tahu dia akan diikutin oleh kita semua. Jadi dia akan mencoba untuk mempersulit jejaknya agar tidak diikutin kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau formulanya gampang aja ya. Teman-teman tinggal kalau investing teman terbaiknya adalah waktu. Kalau trading
teman terbaiknya adalah timing kayak gitu ya, momentum. Jadi setiap momentum itu adalah uang. Karena secara jangka pendek pasar saham itu digerakkan oleh sentimen ya. Secara jangka panjang digerakkan oleh laba. Jadi cenderung bergeraknya karena laba ya. Lalu yang selanjutnya adalah sell ya. Ini adalah di mana kita tuh menjual saham kita karena uang diberikan saham kembali ke uang lagi. Uangnya harus lebih besar ketika dia jadi saham kayak gitu ya. Sehingga selisihnya adalah profit kita. Di sini aku cuma bilang kalau sebenarnya kalau target itu adalah fleksibel karena mungkin kita bisa punya planning untuk misalkan target beli saham MNC misalnya 1.000, kita punya target 1.200 kayak gitu. Tapi itu adalah target kita. Nah, kita tuh sebagai orang yang nge-hold aja, sebenarnya menentukan target itu adalah salah satu hal yang egois ya. Kenapa? Karena kita bukan yang gerakin harga, tapi kita bisa menentukan target. Sehingga menurutku rasa confidence-nya itu agak kurang. Karena kita bukan yang gerakin harga, tapi kok bisa kita nentuin target. Bagaimana kalau misalkan targetnya si Bantar nggak 1.200? Apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu. Makanya di sini target itu adalah fleksibel. Tergantung dari aksi dari market maker-nya. Karena kita punya target 1.200, tapi kalau misalkan Bandar punya target cuma 1.100, sebelum itu nyampe ke 1.200 itu udah dijual duluan dan kita nggak akan pernah bisa TP di sana gitu ya. Itu prinsipnya. Selanjutnya adalah stop loss. Teman-teman harus paham bahwa stop loss itu mindsetnya adalah asuransi ya untuk melindungi equity. Jadi kamu bisa nyetir 200 kali nggak bisa sebut pengaman, tapi sekali dan selalu berhasil gitu. Tapi kalau misalkan sekalinya stop loss, bisa mati gitu, tabrakan gitu, kan nggak bagus ya. Jadi mending jangan sampai 200 kali profit habis karena satu kali loss. Karena kita harus cepat-cepat amputasi kalau memang itu harus dilakukan ya. Jadi dua, strategic stop loss sama pain tolerance stop loss ya. Ini adalah strategic stop loss, itu kondisi di mana kita tuh switch saham kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli saham Adaro misalkan punya holding period 2 minggu, dan dalam 2 minggu itu nggak naik-naik juga, gitu. Mungkin teman-teman bisa switch aja ke saham-saham lain yang mungkin lebih potensi, lebih kerasa volumenya, lebih sering dibicarakan, lebih uptrend kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Ketika kita switch dalam keadaan rugi saham itu, berarti kita sedang melakukan strategic stop loss. Let's say misalnya kita punya harga 1.000, 2 minggu nggak jalan-jalan, nggak sampai target, sekarang harganya 980, berarti kita switch kan. Jadi kita mau switch saham, kita harus jual dulu kan ke rupiah. Setelah kejual ke rupiah, baru kita beli lagi sahamnya. Nggak bisa langsung switch saham ke saham. Jadi ketika kita jual ke rupiah, kita jual di 980, itu kita rugi 20 poin atau 2%. Berarti 2% tadi kerugian kita sebut sebagai strategic stop loss. Karena kita akan tukarkan tadi ke saham yang lain yang mungkin volume lebih bagus, lebih uptrend, lebih story-nya lebih dapat, lebih enteng, lebih volatile gitu ya. Lalu yang kedua adalah pain tolerance stop loss ya. Itu adalah kondisi di mana kita punya titik terakhir yang kita nggak sanggup lagi gitu menahan loss-nya. Itu bisa dalam bentuk persen atau rupiah. Jadi beberapa orang ada yang nggak bisa, bukan nggak bisa sebenarnya, udah malas sih gitu. Udah malas banget gue lihat saham-saham yang udah minus, let's say 20%. Udah malas dalam artian dia udah nggak mau analisa lagi, dia udah cenderung gegabah dalam melakukan mungkin averaging down, atau dia udah malas, udah nggak pengen ada lagi saham itu di portofolionya. Sehingga kalau itu udah sampai ke titiknya, teman-teman harus lepas aja. Biar nggak gegabah lagi atau ya tetap waras ya dalam trading. Karena psikologis itu paling penting sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya gini, intinya adalah, gini. Intinya adalah perbedaan kepentingan ya. Oke, jadi semuanya punya kepentingan, semuanya bisa guyur sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa ada yang bilang Bandar MG suka ngeguyur, Bandar YP suka ngeguyur, sebenarnya semuanya ngeguyur sih. Cuman kita itu barangnya dikit, jadi ketika udah sampai kita kan cenderung hajar kiri. Karena barang kita dikit, jadi nggak ngegerakin harga. Tapi kalau misalkan pemain besar ngeguyur, hajar kiri juga sama kayak kita, ya hancur harganya. Karena barang mereka banyak. Jadi semua itu punya potensi ngeguyur. Dan semuanya psikologisnya emang guyur kalau udah sampai target. Cuman di sini Bandarnya punya barang yang banyak ya.
Sebenarnya kepentingannya cuman retail itu dia mau beli di harga bawah, jual di harga atas. Iya, semua orang kayak gitu ya, bandar juga gitu. Nah, tapi karena si bandar ini gerakin harga, dia nggak mau retail melakukan itu. Karena nanti kalau misalkan dia lakukan itu, dia rugi karena dia udah mmm, ngangkat harganya ya. Gue yang ngangkat, gue yang jual. Jadi kayak capek-capek ngangkat, ngangkat kan tuh kan pakai uang ya. Jadi misalkan tergantung uangnya. Kalau misalkan sahamnya itu adalah saham-saham yang turnover-nya, tinggi, berat gitu ya, kayak saham Antam itu ngangkat 10 poin tuh duitnya banyak banget. Tapi kalau saham-saham yang, dikit aja, lotnya tipis-tipis, itu mungkin kecil, tapi ini tergantung ya. Jadi kepentingannya adalah, tentu bandar itu pengen kalian tuh belinya di atas, jual di bawah, kayak gitu, karena mereka yang gerakin harga. Kita kepentingannya adalah kita mau beli di bawah, jual di atas. Oke, karena ada perbedaan kepentingan, maka di sini ada strategi yang berbeda. Tentu kita punya ilmu namanya bandarmologi, gimana caranya kita berteman dengan bandar. Karena bandar itu punya peluang menang 80% ya, nggak 100% tapi 80%, which is itu adalah peluang yang sangat besar. Di mana kalau kalau kita hitung risk and reward-nya, kita tentu akan mencoba untuk tidak melawan bandar, tapi kita mencoba untuk berteman dengan mereka atau mengambil keuntungan. Tapi di sini bandar itu dia tidak akan membiarkan kalian melakukan itu ya. Dia akan mencoba pertama memainkan psikologis kalian, dibobok turun dulu, diadu sabar kayak gitu, digocek-gocek, dengan cara mungkin tools-nya adalah news ya, karena itu adalah salah satu invitation, karena news is invitation. Di mana-mana news itu menarik perhatian, dan itu memang benar cenderung membuat psikologis kita tertarik. Apalagi kalau misalkan ada saham-saham yang memang news-nya bagus, lagi naik banyak. Nggak tahu kenapa, tapi kita memang cenderung suka aja dengan saham yang seperti itu. Dan itu yang dimanfaatkan untuk mencari opportunity ya. Ini kenapa bisa gini sih? Oke, jadi ini adalah salah satu news ya, contoh aja, sebenarnya banyak, ini belum update, ini bulan Maret kemarin ya. Jadi teman-teman lihat di sini, mmm, jadi ada news di sini ya, dikeluarkan kalau misalkan teman-teman nggak kritis ya, cuma baca judul doang ya, harga mendekati pucuk, bos BCA lepas saham BBCA 50.000 lembar. Oke, ini sebenarnya beritanya keluar tanggal 10 Maret 2021. Cuman di sini, berita ini, bos BCA lepas 50.000 ini, itu transaksinya dilakukan di bulan ini, Januari ya, tanggal 5. Which is sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ya. Kalau misalkan dia, apa namanya, dilakukan tanggal 5 tapi beritanya tanggal 10 sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Tapi, ini kalau misalkan direksi itu pengaruhnya besar. Meskipun dia cuma jual 50.000 lembar, itu cuma 500 lot ya, nggak ngaruh apa-apa sebenarnya sama harga saham. Toh Banner tuh belinya udah ratusan ribu, bahkan 1 juta lot. Tapi kalau misalkan di sini ada yang namanya, direksi jualan itu udah menimbulkan persepsi. Jadi, oh kalau direksinya jualan sahamnya sendiri, berarti saham ini nggak perform gitu. Tapi kalau misalkan direksinya beli saham itu sendiri, berarti ini saham kemungkinan besar potensinya perform kayak gitu loh. Jadi orang-orang tuh cenderung akan ikut. Jadi sini bukan masalah jumlah lotnya, tapi lebih kepada psikologisnya ya. Mmm, Opini yang terbentuk pada pasar ya, kayak gitu. Ini harus kritis ya, jadi jangan sampai digocek-gocek ya, karena harus harus kritis juga. Oh begini sih. Ya ini adalah salah satu contoh, bandar-bandar itu menggocek ya. Jadi memang saham-saham yang dibandari asing itu dia, asing itu memang ngincarnya fear kita ya, ketakutan. Gimana caranya kalian itu bisa lepasin saham itu di harga bawah ketika kalian sudah jual di harga atas, kayak gitu loh. Jadi misalkan ini ada saham yang namanya WTR, ini dia di tanggal 5 ini hari Jumat ya. Ini jualan, hari Senin beli lagi, hari Selasa jual lagi. Jadi ini ngapain kayak gini? Misalkan kalau kita ukur yang namanya fase-fase menggoreng saham, itu bias sekali ya. Ngapain dia habis beli, besok jual lagi, besok beli lagi. Itu maksudnya apa gitu? Ya itu sebenarnya ada kepentingan. Yang mana selain mereka itu menggocek-gocek ya, caranya seperti itu. Ini contoh aja. Oke, ini adalah quote dari Benjamin Graham ya.
Jadi Benjamin Graham ini adalah bapaknya, gurunya Warren Buffett ya. Gurunya Warren Buffett. Jadi dia itu bilang bahwa, jadi dia ini adalah bapak intelligent investor ya, value investing. Jadi even kalau investing pun bilang kalau intelligent investor itu seharusnya tidak mengignore Mr. Market entirely ya. Instead, you should do business with him, but only to the extent that it serve your interest ya. Jadi kamu tuh harus melakukan bisnis dalam artian mengambil opportunity dengan si bandar jika itu cocok dengan kepentinganmu. Karena di sini kalau misalnya kita lihat pergerakan harga saham, pasti ada naik turun. Saham itu nggak mungkin naik terus ya, itu nggak mungkin. Karena pasti ketika ada kenaikan akan ada koreksi, yang menandakan bahwa akan ada orang taking profit, mau kayak gimana pun. Karena kita punya kepentingan yang berbeda-beda, karena kita punya target yang berbeda-beda. Jadi pasti akan selalu ada koreksi ketika udah naik kayak gitu. Jadi even kalau Bapak value investing itu bilang, ya kita harus make business gitu dengan bandarnya. Ketika memang saham itu lagi dibawa ke bawah, dan itu mungkin secara valuasi murah ya kita beli gitu. Ketika diangkat ke atas ya kita jual. Itu secara value investing ya. Jadi gimana caranya kita do business with bandarnya? Ya, kita harus belajar gimana cara mengikutinya. Kita harus belajar gimana caranya mengikuti si bandar. Oke. Oke, tapi sebelum kita mengikuti bandar, kita harus tahu ya siapa itu bandar. Ya, jadi bandar itu banyak orang bilang follow the giant because giant entry in big size. Ya, mungkin kita bisa klasifikasikan giant itu adalah orang-orang ini ya, Lokeng Hong. Ya, mungkin sekali entry banyak banget. Warren Buffett. Ini juga bisa ya, BPJS Ketenagakerjaan, dan Reksa ini adalah sekuritas atau ini asuransi ya. Jadi ini bisa pemain-pemain besar ada di sini. Tapi apakah mega bandar? Belum tentu. Jadi bandar itu adalah dia yang melakukan satu siklus ya. Jadi misalkan kalau si Lokeng Hong ini dia beli, terus dia cuma hold aja, nggak ngegerakin harga, ya berarti dia retail. Even dia belinya banyak banget ya, misalkan dia beli 1 triliun, tapi beli dia nggak ngapa-ngapain, dia malah tidur liburan. Dia cuma jadi bandar pada hari itu. Kalau memang pada hari itu harganya bergerak. Tapi kalau misalkan nggak bergerak sama sekali, atau dia beli di pasar reguler, itu dia berarti bukan bandar. Jadi bandar itu tergantung dari ininya, dari aksinya ya. Dia itu sebenarnya ngapain? Apakah dia ngegerakin harga atau cuma hold aja? Even belinya dalam jumlah yang besar ya. Itu. Jadi definisi bandar itu adalah kumpulan pihak yang mempunyai satu tujuan. Ya bisa pihak, bisa perorangan, tergantung. Kalau misalkan ada tuh di Indonesia, Mas Bekti seorang aja ya. Berarti dia satu orang atau bisa juga kelompok. Tujuannya adalah mereka mengerek harga ke suatu harga dalam satu siklus. Nanti siklusnya aku jelasin, tapi itu adalah siklus yang akumulasi, lalu dia markup, baru dia distribusi, baru markdown ya. Jadi satu siklus dalam goreng itu ada itu ya, 4 itu. Kalau misalkan di bandar detektor, di stock bid itu ya, itu adalah siapapun yang membeli banyak pada hari tersebut disebut sebagai bandar. Karena dia nggak melihat secara time frame yang panjang. Jadi pada hari itu siapa yang beli banyak disebut bandar. Itu kalau versi dari bandar detektornya stock bid ya. Mekanisme market ini bisa nggak sih dihilangin ini? Enak nggak caranya? Nggak ada ya? Itu yang bisa ngilangin yang nyoret. Kalau nggak mau bilangin, bisa nggak? Hostnya bisa juga kok bilangin. Caranya gimana? Didisablekan aja bang. Apanya? Dibikin biar biar nggak semua orang yang bisa nyoret. Atau keluar aja dulu terus. Oh, ya udah, oke, sip. Oh, oke. Mantap. Oh, Sip, sip. ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Mantap. Oke, lalu kita ke mekanisme market ya. Oke, jadi sebelum teman-teman belajar minarmologi,
teman-teman harus tahu ya, saham itu kenapa bisa bergerak ke atas, kenapa bisa bergerak ke bawah, kenapa dia bisa disuspend, kenapa dia nggak bergerak, kenapa dia cuma gerak ke 2%, kenapa dia bisa ARA, kenapa habis opening dia bisa open gap, itu teman-teman harus pahami ya, mekanisme market seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu saham itu siapa yang gerakin dan kenapa dia bisa bergerak. Tapi pada intinya adalah itu supply and demand ya. Jadi tinggal lihat order book aja sebenarnya. Ini contohnya ya. Dan kalau misalkan di sini udah jelas ya, ini teman-teman bisa buka di RTI, di sini di IPOT ya. Di sini ada frekuensi, volume sama bid ya, over volume sama sama over frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah jumlah ya, jumlah dari akun. Jadi 13 akun, volumenya ini adalah lotnya. Ini adalah harganya. Jadi ada 13 akun, kita nggak tahu brokernya siapa-siapa aja, mungkin bisa BK, MS, atau OD, atau ID, nggak tahu siapa, pokoknya 13 di sini. Dia dari 13 ini diakumulasi jumlah yang mau dia beli itu adalah 3.451. Misalkan dalam 13 ini mungkin 10 itu beli 3.000 lot. Sisanya 3 lotnya sisanya kayak gitu ya. Di harga 4620 ya. Kalau ini 4610 adalah orang yang mau beli ya. Jadi bid itu adalah orang yang mau beli, sedangkan offer adalah orang yang mau jual. Jumlah lotnya adalah 10.728 lot, sebanyak 354. Frekuensi itu adalah jumlah dari akun yang mau beli. Itu cara bacanya. Sama ini juga seperti itu. Tapi ini ditampilin cuma lot sama bid aja ya. Gitu. Jadi kalau harga itu mau naik, ya dia itu harus tergantung dia mau naikin berapa. Misalkan aku adalah seorang bandar gitu, bisa Antam. Oke, sekarang harganya nih ya 2230. Oke, 2230 aku mau markup saham ini ke 2330. Aku tinggal pasang aja antrian beli buy 2330 sebanyak ini ya 778241. Jebret, langsung habis semuanya ya. Jadi aku nggak akan dapat harga 233 harga aku nggak akan dapat barang sebanyak 778.241 di harga 2330, tapi ini semua rata-rata ya. Misalkan 2240, 2330 berarti rata-ratanya mungkin sekitar 2280. Jadi ketika aku nge-HK 2330 sebanyak 778, 241 ini langsung naik ya, langsung terbang. Grafiknya tuh kayak 90 derajat ke atas gitu karena dihajar dalam satu waktu. Dan average-ku adalah pada waktu itu 2280. Nah, kalau misalkan mau nge-markup itu adalah hal yang harus dilakukan, hajar kanan semuanya. Tapi kendalanya adalah mungkin nanti ada lagi orang yang isi lotnya karena dia nggak naruh di sini untuk open sell. Nah, sehingga markup itu sebenarnya yang menjadi titik krusial pada bandar. Karena kalau misalkan dia udah naikin misalkan dari 2230 ke 2330, ada lagi ternyata orang yang belum jual harganya, misalkan dijual lagi atau mungkin pemain besar lagi jual. Nggak jadi naik 2330, jadi malah turun. Jadi dia udah ngehajar misalkan di average 2280, karena ada lagi yang punya barang lebih banyak, diguyur lagi, dihajar kiri, jadi turun di 2240, itu udah rugi dia. Sehingga dia nggak bisa nge-markup, nggak bisa jualan di atas, karena kan nge-markup itu tujuannya adalah dia mau jualan di atas, sehingga dia harus naikin harganya, misalkan 2330. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi barangnya, orang lain yang jualan, berarti dia bisa tuh mempertahankan markup-nya, nggak kempes berarti dia. Nah, caranya adalah mereka harus akumulasi paling banyak barang. Let's say misalkan di saham Antam ini ada barang 100.000. Ya paling nggak dia punya barangnya itu 70.000 ya. Jadi 30.000 aja yang tersisa di orang lain gitu. Baru dia bisa markup. Nanti kalau misalkan ada 30.000 yang ngehajar, dia udah bisa kalkulasi. Mungkin yang ngehajar 30.000 ya paling maksimal, tapi aku udah punya 70.000. Jadi dia tetap aman. Makanya dalam tahap akumulasi itu yang sebenarnya adalah tahap di mana bandar terus ngumpulin sebanyak-banyaknya barang. Sehingga ketika dia mau nge-markup itu nggak diguyur sama pemain besar lainnya. Terutama misalkan yang paling sering guyur misalnya MB atau YP gitu. Ya teman-teman tinggal kali aja 778.000 plot ini dikali 2.230 itu sekitar 78 kali 2 ya sekitar 160 miliar. Berarti biaya nge-markup-nya adalah 160 miliar. Itu sangat mahal sekali. Makanya Antam ini termasuk saham-saham yang mungkin kalau asing masuk dia nggak berani nge-markup atau nggak berani ngebandarin karena yang paling banyak pegang barangnya sih lokal. Ini kebalikannya ya, markdown ya. Jadi ya kalau mau guyur tinggal hajar kiri aja. Misalkan aku mau mau bantai ini semua. Ya udah aku tinggal hajar aja nih.
Misalnya misalkan aku punya barang Antam di average 2000 ya, 2000. Sekarang harganya 2230, ya udah aku tinggal hajar aja. 628 183 lot ini misalkan aku mau jual, aku nggak bisa jual di satu harga ya guys, ingat itu ya. Jadi benar tuh dia kena sesama yang namanya resiko likuiditas. Karena barangnya banyak, dia harus angkatnya lebih tinggi lagi karena dia nggak bisa jual di satu harga ya. Kalau retail bisa ya. Kalau misalkan aku misalnya punya 1000 lot, aku bisa jual di sini dan nggak akan, dan itu semuanya habis gitu, 100.000 lot. Kalau bandar misalnya punya barang 628.000 lot, dia nggak bisa jual di satu harga. Dia mungkin harus jualan di harga yang bawah ini, harga yang bawah ini, karena ini yang ditawarin cuma segini. Atau bisa dia jualnya perlahan-lahan. Jadi ketika udah habis, dia tunggu dulu, nanti isi lagi sama retail, jualan lagi. Tapi itu ketahuan ya, bandar distribusi. Cenderung retail nggak akan mau taruh bid di sini. Jadi kayak gitu caranya. Ya teman-teman tinggal ini aja, 628.000 langsung aja pasang di 2140, cedung langsung hilang semua, dapatnya di tengah-tengah ya. Karena kan 2140 nggak cukup nih semuanya. Begitu caranya distribusi atau nge-markdown. Nah kalau misalkan ini markupnya sedikit aja, 3,6 juta aja ya, saham BEPS ini ya. Jadi bayangin tadi si Antam itu dia sampai 156 miliar, mungkin cuma naik 100 poin ya. Ya kalau kita bagi sama ini sekitar 4% aja. Jadi untuk menaikkan harga 4%, dia butuh uang 196 miliar. Dan kalau di saham IPO gini, dia naikin harga 30%, dia cuma butuh uang 3,6 juta rupiah. Sangat murah. Seperti itu. Jadi caranya MG tinggal pasang aja open buy 135, 3,6 juta. Ini semua tinggal pasang open sell aja. Markup langsung kunci aja udah. Nggak bisa lagi. Kunci sama lot yang banyak. Kayak itu caranya nge-markup. Ya karena ini saham IPO yang kemungkinan besar, bandarnya itu punya barang hampir 99%. Jadi kalau misalkan teman-teman beli saham IPO, kemungkinan besar cuma dapat 2 lot. Kalau sahamnya busuk biasanya dapat banyak ya. Tapi kalau sahamnya bagus banget kayak saham yang bagus itu kemarin saham yang busuk itu saham Lucy, ya pasti banyak dapatnya. Karena udah tahu kalau misalkan IPO dapat banyak pasti mau dihancurin. Tapi kalau IPO dapat dikit pasti mau dinaikin. Jadi memang kita akan selalu jadi korban di retail. Karena yang punya privilege seperti itu pemain besar. Jadi ketika ada saham IPO yang tawarin investor besar dulu, baru teman-teman retail. Kayak ini lama ya. Ini MS sudah keluar ya dari bursa kita karena dia kalau dalam sebulan terakhir atau 3 bulan terakhir dia jarang berpartisipasi lagi. Yang paling aktif itu tetap BK, AK, sama KZ ya. Sorry, KZ udah enggak ya. BK sama AK yang paling sering. Gitu. Sama mungkin RX juga ya. RX sama ZP. BCS, MS, KZ udah enggak lagi sih. Itu mungkin di saham-saham yang big cap ya. BBRI, Telkom, BCA gitu. Tapi di saham-saham yang Skyliner tuh cenderung paling banyak si BK. Ini kalau di IPOT dia nggak ada ini ya detektornya. Kalau ini ada ya, distribusi. Jadi intinya adalah karena ini saham ICBP itu dikuasai asing. Jadi kita tinggal lihat aja ini BK, ZPM, SRX, AK semuanya jualan, ini yang tabung ini semua ya. Ini retail ya, YP, PD, CCS, KNI. Ya ini distribusi berarti teman-teman kalau udah ketemu kayak gini, ini strong distribusi jual aja. Karena dia nggak akan naik ya. Kemungkinan besar akan turun gitu. Bisa juga sih naik, cuman kemungkinan besar akan turun. Gitu. Jadi ini persis adalah asing jualan ke retail, benar-benar persis. Nggak ada broker-broker atau bandar lokal di sini. Ini adalah tahap distribusi ya. Ini tahap akumulasi ya. Jadi kalau distribusi sebenarnya gampang aja. Seller ini sedikit ya, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bayar 59. Jadi distribusi itu adalah tahap dari sedikit pihak memberikan atau mendistribusikan barangnya ke banyak pihak. Gitu distribusi. Kalau akumulasi sebaliknya ya, udah pernah tahu lah ya. Ini juga sama asing, semuanya ini bandar-bandar lokal retail ya. Retail sih kayak gini ya, KK, SKNI, XC, CC, YP, PD. Tapi si YP kalau misalkan di saham-saham lapis 3 mungkin dia bisa jadi
market maker ya. PD juga kayak gitu. Kalau CC juga di saham BUMN ya. Itu sih kayaknya Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau XC, NI, SC, KK ini jarang, jadi cenderung retail di situ. Oke, ini fase-fase menggoreng saham. Jadi sebenarnya gini ya, teman perlu tahu bahwa fase-fase menggoreng saham itu nggak harus berurut ya. Misalnya hari ini akumulasi 1 bulan, habis 1 bulan akumulasi markup, enggak gitu. Ya bisa aja dia liburan dulu bandarnya nggak apa-apain. Atau dia cuma menyerahkan kepada mekanisme market. Atau misalnya dalam sebulan akumulasi, hari ini akumulasi, besok enggak. Besok mungkin ada orang lain yang jualan kepepet, baru besok dia sambung lagi akumulasi. Itu sih yang susah sebenarnya tracking itu. Cuman kita nanti melihatnya dalam view yang panjang ya. Dan itu harus dibantu sama tren ya pasti. Karena tren itu nggak bisa bohong. Moving average sama volume juga nggak bisa bohong. Jadi 2 indikator itu yang harus teman-teman ada ya, mau trading dimanapun. Mau trading di bursa Senegal kah, Uruguay, atau di Islandia tuh semua pakai volume kayak gitu. Kalau di kripto ya, pakai volume ya. Jadi mainstreamnya kayak gitu, akumulasi markup, distribusi sebentar aja, langsung markdown, hancurin harga sahamnya. Bisa kayak gitu, atau dia ngancurinnya perlahan-lahan ya, pelan-pelan gitu kayak ICBP. Dari 10.000 sekarang 8.000 kalau nggak salah. Dan nggak kerasa aja gitu, nggak bikin panik, nggak bikin teman-teman ngerasa kayak merasa keringat dingin, tapi tiba-tiba 8.000 aja harganya. Karena dia ada seninya. Jadi kalau di Amerika, di Wall Street itu market maker itu ada aturannya. Jadi nggak boleh sembarangan kayak saham tadi ya. KBLV, udah ARA, terus diterjunin ke air gitu, nggak boleh kayak gitu. Ada lagi saham NPGF juga kayak gitu ya. Dinaikin sampai ARA, jam 2 dihancurin, sampai closing. Nggak boleh. Jadi memang stylenya asing itu kalau membandari saham, mereka cenderung kiblatnya ke Wall Street. Jadi nggak boleh kayak gitu. Liquidity provider itu bekerjanya harus smooth ya. Kenaikan itu memang benar-benar nggak boleh se-volatile itu. Tapi di Indonesia belum ada aturannya. Sebenarnya udah digarap sama BI dulu rencananya. Tapi sampai sekarang nggak jadi gitu. Aturan market maker. Malahan yang mau dihapus kode broker. Kayak gitu. Jadi udah kelihatan banget kalau misalkan BI itu sebenarnya pro kepada pemain besar kayak gitu loh. Ya nanti semoga aja kita digarap apa enggak. Jadi ini kalau misalkan digarap gini, broker-broker itu misalkan AZ ya, Sukor, atau misalkan broker kakak pilih itu bisa ngebandarin saham itu bisa. Jadi mereka bisa jadi liquidity provider. Dan itu nanti itu ada insentif dari BI gitu. Jadi kalau misalkan ada kepanikan mereka yang tahan. Kalau misalkan ada distribusi, misalkan ada euforia yang kencang banget sampai arah berkali-kali, itu mereka yang harus jualan sahamnya. Jadi dijaga betul, nggak boleh sampai yang terlalu ekstrim gitu ya. Tapi itu nanti ya peraturannya mungkin ada digarap sih, cuman nggak rilis sih peraturannya. Oke, ini tadi ya akumulasi adalah proses pengumpulan saham dari investor retail ke market maker ya. Ini ya akumulasi. Bisa ini beli ke sini, bisa ini jual ke sini, atau ini beli ke sini. Tapi biasa sih ini beli ke sini ya. Gitu. Nantinya aku bilang kalau bayar lebih banyak itu berarti distribusi, bayar lebih sedikit berarti akumulasi. Oke, itu ya mekanisme market seperti itu ya. Jadi itu secara konsep dasar kayak gitu sih sebenarnya. Gimana saham itu bisa bergerak, gimana apa yang terjadi di balik layar. Sebenarnya itu yang kita nggak pernah diajarin sebenarnya. Cenderung tuh orang-orang ngajarin kita teknikal, analisis, fundamental tanpa tahu apa yang terjadi di balik itu. Karena semua itu based on kepentingan. Ya udah pasti. Misalkan hari ini muncul berita laporan keuangan, misalnya laporan keuangan saham ikan gitu, susah bukan ikan, saham Telkom gitu hancur. Tapi waktu itu asingnya lagi akumulasi gitu. Ya apakah asingnya harus menurunkan harga karena semua orang berpikir, oh ini laporan keuangannya hancur, berarti sahamnya akan turun. Siapa yang nurunin saham itu? Apakah pikiran kita yang menurunkan dan kita selalu match-kan itu, oh bad news berarti jelek gitu. Di kripto mungkin kayak gitu ya, tapi kalau di saham enggak, karena ada kepentingan. Nah, gua udah akumulasi banyak,
gara-gara berita ini masa gue harus jual? Kan nggak harus dong, kan gue yang benernya, kan gue yang udah akumulasi. Kebetulan beritanya lagi kayak gitu, kayak gue naikin aja, makanya pasti sering ditemukan berita bagus malah jualan, berita buruk malah harganya nggak hancur, karena semua itu based on kepentingan. Jadi yang pertama kita lihat adalah apa aksi dari market maker-nya, trigger di awalnya ya. Karena news itu sebenarnya cuma invitation aja gitu. Kita predict ya. Ini sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang scalping ya. Jadi ini nanti yang akan dinilai ya, kita predict ini. Jadi itu fokusnya adalah volume transaksi dan detail sama pergerakan harga. Ini ya. Oh, teman-teman buka iPod ya. Kalau di sekuritas lain mungkin bisa menyesuaikan. Itu ada kan yang namanya dan detail. Itu adalah transaksi real time ya. Jadi dia itu benar-benar real time. Teman-teman misalkan input sendiri misalkan nih. Jam 2 siang, 12 menit 13 detik di market reguler ya. Market regulernya market yang menggerakkan harga ya, yang ULT kita itu. Di harga 2.700 sebanyak 3 lot itu ada pembelian dari domestik. XC itu jual ke MG. Ya, kalau yang di blur ini berarti dia yang beli ya. XC jual ke MG. MG juga domestik. Domestik jual ke domestik gitu. Jadi ini kalau kita baca detail ini MG tampung semua barang retail gitu. XC jual ke sini. KK jual ke sini, NI jual ke sini, CC jual ke sini. Nah, ini enggak ya. Ini XC jual ke sini. Kayak gitu. Jadi cara baca gitu dan detail. Makanya cocok buat scalping karena kita tahu secara time frame, secara real time dia tuh apa yang terjadi. Ketika kita lihat kayak gini, MG nampungin semua barang, kita mungkin cenderung beli juga. Setelah ditampungin kan MG biasanya tuh sering naikin harga, mungkin naik 2 sampai 4 tik, kita udah keluar lagi. Jadi benar-benar scalping gitu. Jadi dia frekuensinya banyak tapi profitnya dikit. Jadi profit dikit, frekuensi banyak kan lama-lama banyak juga. Ini yang nanti ditutup ya. BT buyer tipe, buyer kode sama seller tipe ini ya, sama seller code ini ya. Ditutup. Ini real time nggak ada, tapi nanti setelah dia tutup mungkin jam 5 ya nanti. Atau setengah 5 itu kebuka lagi gitu. Tapi nggak ada gunanya. Karena memang ini digunakan untuk scalping. Gitu. Yang kita gunain kalau misalkan kita swing adalah broker summary kayak gitu. Ini masih ada, order book masih ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada kita nggak bisa tahu beli berapa. Ya chart juga masih ada. Kalau chart dihilangin nih gimana ceritanya? Mungkin orang teknikal ngamuk kali, chart dihilangin. Kita mau ada seperti apa lagi? Gitu. Ini broker summary ya. Ya mungkin nanti ke depannya akan ada adjustment aja sih. Jadi yang agak sulit itu pas kita mau jual sih. Kalau mau beli sebenarnya nggak ada masalah karena markup itu, akumulasi itu butuh waktu yang lama kalau benar ya. Itu apalagi kalau kita asumsiin semua ketutup ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah MG sebagai bandar dia beli dari si BK. Ya, kita asumsikan nggak tahu ya. Semuanya nggak tahu. Bandar-bandar juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. BK lagi nge-markup atau markup-nya malah dari barangnya MG, malah retail yang jualan kan sama-sama buta gitu semua. Sehingga terjadi suatu habit yang baru itu nanti yang akan kita pelajari atau ada lagi riset. Karena memang semua yang terjadi itu udah dinamis. Kita nggak bisa itu sama MG yang mungkin bisa sering copet hari ini karena broker summary tutup masih akan copet juga. Yang nggak tentu juga karena kita asumsikan mereka juga nggak dapat ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan ada dusta di antara kita itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita asumsikan nggak ada satupun manusia yang bisa melihat dan detail atau broker summary pada saat market running, ya kemungkinan akan ada psikologis yang baru lagi. Dan itu yang nanti akan kita lihat lagi. Makanya aku cenderung belum mempersiapkan apa-apa. Cuman yang pasti adalah ketika nanti selling ya. Selling nanti pasti kita sebenarnya ada tren yang namanya moving average sama volume. Itu nggak pernah bohong sih sebenarnya. Itu sebenarnya udah cukup kayak gitu. Oke, jadi intinya gini, kalau kita mau beli saham,
kita harus punya 5 syarat ini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah cari saham-saham yang diakumulasi bandar. Iya, itu tadi. Karena tujuan bandarmologi adalah kita mau punya posisi yang sama. Karena bandarmologi itu adalah kita mau tahu pemain besar itu beli apa, beli saham apa, di harga berapa, berapa banyak. Karena kita nggak tahu, karena mereka itu punya power ya, dari segi uang sama dari segi saham mereka udah punya power. Mungkin dari segi analisa, mereka punya tim, mereka punya orang-orang hebat lah, yang analisa sehingga ada keputusan untuk membeli saham sebanyak itu. Yang kita sebenarnya kemungkinan besar tahunya belakangan gitu loh. Analisa mereka mungkin lebih tajam daripada kita, karena kita adalah orang yang simpel pengennya, ya kita cenderung punya posisi yang sama aja. Meskipun secara, reason kita membeli adalah kita mencontek ya, bukan berdasarkan, oh dia beli karena menghitung yang namanya EBITDA, atau menghitung yang namanya prospek, atau menghitung yang namanya intangible asset-nya berapa. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya rumit ya. Berkaitan sama fundamental atau nih proyeksi berapa lama 5 tahun ke depan, sehingga kalau kita beli sekarang dengan asumsi pertumbuhan sekian persen, dia akan ke arah sana harga sahamnya. Kayak yang dilakukan tadi Farana Sekuritas, dia memprediksi kalau Tebik misalkan 4.500. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu ya, analisa itu, karena itu ilmunya udah dalam banget. Soal fundamental itu emang agak susah. Ya kan kita mau simpel aja, lu beli apa, di harga berapa, berapa banyak, ya gue ikut. Itu kadang kita pengen sebenarnya gitu, simpel tapi powerful. Gitu. Jadi pertama tentu cari saham yang diakumulasi bandar. Yang kedua adalah kita harus punya saham yang punya story ya. Jadi tadi, karena kalau misalnya dalam saham nggak cukup kalau cuma bandar doang, harus ada retail juga. Jadi gini, bandar itu dia beli saham, dia kan nanti ke dalam perjalanan dia ketika nge-markup dia berharap dibantu sama retail. Jadi ketika harga udah di-trigger sama mereka naik misalkan 4%, ada retail lagi yang beli hajar kanan, jadi harganya naik lagi ke atas. Gitu, itu yang pertama. Nah, untuk biar retail bisa kayak gitu, dipancing pakai news atau story. Jadi misalnya gini, ketika ada misalnya news itu keluarnya kan sore-sore ya, jarang ketika market running. Jadi memang news itu keluar setelah bandarnya akumulasi, either atau dia distribusi. Biasanya sih ketika dia akumulasi, jadi dia udah akumulasi sampai suatu titik tertentu, sampai satu lot tertentu udah cukup sama dia. Oke, dikeluarkan news yang bagus misalkan, oke misalkan MNCN gitu, laporan keuangannya bagus, dikeluarkanlah timingnya. Mungkin judulnya sangat provokatif gitu, yang benar-benar mind blown, bikin psikologis kita ke-trigger untuk membeli juga. Misalkan MNC cetak laporan keuangan terbaik sepanjang sejarah. Itu pasti secara psikologis retail kayak, wah gua harus hajar kanan besok saham ini sebelum naik banyak. Cenderung seperti itu. Jadi tapi retail nggak bisa naikin harga saham kecuali memang dalam satu waktu yang bersamaan tuh bisa banget. Tapi karena kita retail punya 1.000, saya misalnya 1.000 kepala ya, nggak mungkin 1.000 kepala itu sama gitu. Kita hajar saham MNC di harga 1.100 itu nggak mungkin. Dalam satu hal yang kebetulan mungkin terjadi, dan itu yang mungkin bisa membuat bandar itu kewalahan kayak gitu. Tapi secara peluang ya sangat kecil sekali. Sehingga bandar itu cenderung cuma butuh trigger aja di awal. Karena mereka tuh punya privilege untuk dapat duluan antri. Jadi seberapa cepat pun teman-teman antri di saham untuk misalkan beli saham MNCN, misalkan MNCN close di harga 1.000, oke, terus ada berita bagus kalau MNC labelnya terbaik sepanjang sejarah, teman-teman nggak akan pernah dapat barangnya gitu, karena yang dapat duluan tuh bandar, dan itu cenderung sudah ke markup duluan atau membuat gap ya. Disitulah setelah gap itu muncul dari tekanan belinya si bandar, baru orang-orang pada beli. Jadi cenderung kita sebagai terakhir. That's why nama kita itu retail. Retail itu kan artinya ekor ya. Ya karena kita cuma bisa ngekor gitu. Mereka yang punya duluan. Gitu. Jadi harus ada story ya. Jadi biar ada story itu ngebikin volumenya jadi besar. Ngebikin saham itu jadi ada volatilitas, ada transaksi yang oke gitu. Jadi ada kehidupan lah sahamnya. Gitu. Nah, contoh yang saham yang nggak ada itu kan dulu sahamnya DCI ya. Jadi ketika dari 13.000 ke 30.000 itu nggak ada yang tahu. Maksudnya sedikit yang tahu. Nggak pernah diberitain media, sehingga bandarnya doang. Nah, kalau kayak gitu, bandarnya nggak bisa ngejual kan gitu.
Nah, sehingga diberitain dulu, baru dia bisa suruh retail bantuin angkat sahamnya gitu loh. Jadi harus punya story yang menarik. Ya. Lalu yang ketiga adalah dia harus uptrend tentu ya, karena saham-saham yang nggak uptrend itu kalau misalkan teman-teman sibuk, jadi dia akan cenderung turun terus. Contohnya saham Unilever yang uptrend terus. Dia pernah diangkat naik ke 5.600 tapi sekarang udah turun lagi. Itulah karakteristik dari bandar ya. Mainnya slow aja, nggak bikin panik. Kalau udah panik baru diangkat biar mengobati sedikit hati retail yang berarti gue nggak harus jual. Jadi kalau ada heboh-heboh gitu ya, kayak kalau misalkan ngerti saham udah udah mention Unilever turun terus, besoknya pasti diangkat. Nah itu besoknya biasanya aku beli saham itu dan ngambil momentum aja, dan itu selalu terjadi karena memang itu sudah dikhawatirkan nanti retail malah lepas, jadi diangkat dulu sedikit. Jadi retail ngerasa masih ada harapan. Padahal dalam long term view dia akan turun terus. Sekarang level udah di harga 5.100 atau 5.200 ya. Tapi nggak ada yang sadar gitu. Itu ada seninya emang. Terus yang keempat adalah volume. Volume harus tinggi. Jadi kalau rata-rata volume itu bisa kelihatan ya. Misalnya contoh ya. Ini keluar. Ini kita ambil contoh misalnya saham apa ya, yang baru banyak volumenya, misalkan saham BCII ya. Kayaknya kan ketahuan banget ya, volumenya ketahuan ya, ini kan nggak ada ya, kosong. Ya ini sideways, tapi tiba-tiba ada volume besar, gede, naik harganya. Jadi memang volume itu nggak bohong gitu. Biasanya kalau ada volume besar, saham yang sideways gini, ya kemungkinan besar dia naik atau turun gitu. Tapi bisa sih naik ya, cenderung seperti itu. Lagi ada misalnya. Ya sama ya, ini dia sideways kan, nggak ada volumenya, volume gede naik harganya, sideways lagi, volume gede lagi naik lagi. Jadi memang volume nggak bisa bohong gitu. Ketika ada big volume pasti akan ada kenaikan harga gitu ya. Oke, jadi kalau aku kan simpel aja, bandarmologi dikombin sama tren aja sih sebenarnya. Kalau ini pakai broker summary, bandar movement, net foreign buy or sell ya. Ini aja, ini karena di bursa kita yang trading nggak cuma lokal doang, ada asing, jadi kita perlu pertimbangkan foreign buy or sell juga, karena mereka kalau datang ke sini duitnya banyak banget. Bandar movement itu pergerakan benar kemana aja, sama broker summary. Satu hari itu siapa beli apa, berapa banyak, biar kita siapa yang paling banyak beli. Kenapa dia beli nanti kita cari belakangan, menyusul story-nya gitu. Moving average ini soal tren ya, itu untuk identifikasi apakah trennya itu sideways, bullish atau bearish. Kalau bearish itu kita nggak ambil sahamnya karena cenderung susah profit ya. Kalau volume tadi udah aku bilang, volume nggak bisa bohong. Dan support resisten itu technical analysis klasik, dan itu adalah view aja sebenarnya. Karena memang prinsip dari price action discount everything itu masih berlaku memang. Jadi harga itu cenderung akan mengulangi yang sama atau history repeat itself ya. Jadi ketika ada satu titik di mana harga sering mantul, kemungkinan besarnya akan mantul juga di kemudian hari gitu. Jadi kita melihat masa lalu, di titik 500 misalnya sampai won sering mantul. Kemungkinan besar dia akan mantul juga di situ. Jadi itu kita juga pertimbangkan. Tapi yang paling penting adalah market maker action-nya. Oke, gitu. Oke, gimana caranya kita cari saham-saham yang diakumulasi sama bandar? Kita tinggal ke Stockbit aja ya. Jadi teman-teman tinggal ke screener aja. Di sini namanya screener. Dan ada dua, kita pakai yang big akumulasi aja. Jadi tinggal pencet screener sini, baru tinggal ketik aja big accumulation. Oke, tinggal edit screener. Ini teman-teman tinggal lihat aja. Sebenarnya udah oke sih. Solusinya ini udah cocok aja. Jadi 20 ini adalah mewakili 20% volume ya.
Terus value ini adalah total dari turnovernya ya, berapa? Misalnya 3 miliar gitu. Oke, misalnya teman-teman mau tambah lagi row di sini market cap gitu. Ini mau cari saham-saham gorengan ya. Tinggal lebih kecil dari aja, misalnya market cap-nya berapa? Lebih kecil dari 1 triliun misalnya. 12 ya. Udah tinggal di screen aja ya. Muncullah saham-saham ini ya. Jadi yang sebenarnya BMSR, MBTO, Kiwas, HRM ya. Kalau misalnya kita mau cari saham yang second line itu berarti mungkin di atas 1 triliun dan kita batasi juga di bawah 20 ya. Mungkin ya. Karena kan market cap second liner itu 1 triliun sampai 20 ya. Itu sih, tinggal screen aja. Atau nggak usah pakai ini sih, jadi di atas 1 triliun aja deh. Oke, jadi ini ada 2 ya. Munculnya ada sekitar 23. Jadi pada hari ini saham yang diakumulasi bandar adalah sebanyak 23, yang lebih dari 20%. Jadi 20 di sini means 20% volume pada hari ini dibeli sama top 3-nya ya. Let's say, misalnya kita mau ambil yang paling tinggi, kita urutin aja. Adaro nih, 48,9 ya. Kita tinggal klik aja di sini Adaro di banner detektor. Ini kan udah ketahuan big akumulasi. Jadi di sini 48,9 ini model top 3 ini ya, 48,9. Jadi 224.947 ini dibandingkan sama net volume 460 itu 46%. Kalau tinggal bagi aja 224 dibagi 460 itu sekitar 48,9%. Sehingga karena dia di atas 20 berarti hitungannya adalah big akumulasi gitu. Kalau dia enggak di atas 20 misalkan 15%, di sininya top 3-nya dia itu bukan big akumulasi tapi normal aja, normal akumulasi. Or bisa juga kita mention based on value ya, turnover. Itu kan tuh lebih enak lagi sih. Oke, jadi paling tinggi di sini BMRI, Telkom itu wajar ya, karena ini blue chip. Nah, atau ini saham repo nggak usah. Oke, saham bank. Ini menarik berarti saham bank. Jadi 163 miliar, tapi ini 34, berarti ini oke banget. Karena kalau Adaro ini 48, 141, sebenarnya menarik juga sih. Tapi bank ini menarik karena dia turnover tinggi. Berarti volume pada hari itu tinggi. Tinggal kita lihat di sini. Bank. Oke, ini dia big akumulasi ya top 3-nya. Jadi top 3 itu adalah penggabungan antara YU, BK, sama AK. Digabung, ini volume mereka ini pembelian pada hari ini value-nya itu adalah sebanyak 34,4% dibanding keseluruhannya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di sini saham bank ya. Ya sebenarnya biasa aja sih volumenya. Ini bahkan ini lebih tinggi lagi ya pada hari itu value-nya. Ya kayak gitu ya caranya. Oke, itu caranya saya menjaga bandar. Tapi ada cara kedua ya, teman-teman bisa pakai ini. Aku lupa ya, dari net foreign flow kalau nggak salah. Ya ini cari saham-saham yang diakumulasi bandar asing. Oke, jadi ini tinggal set screener, favorit ini, screener. Ya ini lebih dari misalkan satu aja deh. Kita mau cari saham yang paling banyak diakumulasi sama bandar. Oke, itu berarti ada MDK ya, 149 miliar. Nah, kalau mau tambah lagi ada rules-nya itu ini. Net foreign flow streak ya. Ini net foreign buy streak ini. Jadi dia kita mau cari saham-saham yang diakumulasi bandar tapi strike di berapa hari. Ini misalkan ini 4 ya. Berarti pada hari itu asing mengakumulasi mereka 4 hari berturut-turut. Tinggal cek aja di sini. Wah benar. Aku lupa sih, soalnya aku dulu pernah pakai ini sih. Kita aja sini. Kan net foreign buy ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya benar ya berarti ya. 4 hari berturut itu diakumulasi asing. Meskipun ini kecil banget. Kalau misalkan nomor 2, ini BMRI juga 4 ya.
Jadi itu bisa teman-teman tahu asing itu beli di mana aja sih secara berturut-turut ya. Oke ya, ini 4 kali ya. Makanya 5 sih. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 2 caranya ya. Teman-teman bisa coba pakai non foreign buy ini atau pakai yang tadi ya, yang big akumulasi ya. Yang ini ya. Jadi tinggal dimasukin aja rules-nya apa. Oke. Nah, habis dari sini nanti teman-teman tinggal ini aja. Cek tadi yang bilang tadi ada 5 kan. Trennya kayak gimana, volumenya, terus sama story-nya. Story berarti nggak di sini ceknya di Dita. Sama nanti entry-nya di bawah bandar, tadi gitu. Ya misalnya kita ambil contoh satu, Adaro nih 48,9. Ya kan, 48,9 Adaro. Ini langsung kita buka aja di sini. Adaro. Saya misalnya mau entry sekarang gitu kan. Ini closing harga berapa nih? Di sini ya, 13.10 ya. Ini average 13.02. So kalau misalnya teman-teman mau entry, teman-teman punya posisi di atas bandar 8 poin ya. Yang kalau misalkan kita jadikan itu sebagai persenan, kira-kira nggak sampai 1% sih, 0,8%. Itu masih oke lah kalau mau masuk ya, di harga SC 13.10 closing. Nggak ada masalah. Karena di sini dia big akumulasi, secara tren juga dia masih naik. Ini volumenya juga sebenarnya sih biasa aja. Ini kan kita lihat ini volume rata ya, teman ini lebih besar dikit lah dibanding pada 2 hari yang lalu, yang gede banget ya volumenya. Tapi ini mengindikasi bahwa asingnya masih terus beli, belum keluar. Jadi it's okay untuk di hold nih kalau saham-saham ini. Dan kalau mau entry juga oke, karena kalau misalnya kita entry di 13.10, kita kan entry kan nggak sebanyak BK kan 32 miliar. Saya misalkan ini nomor 1 sama nomor 2 jaraknya cukup complang ya, sehingga kita cukup ambil top 2 aja. 13.02, 13.05, berarti 13.02 lah ya, yang kecil aja. Kayak gitu. Untuk entry ya. Oh ini tadi aku bulan ini yang minggu lalu ya. Jadi ini acaranya ya. Teman-teman bisa based on ini diurutin atau based on ini ya, diurutin ya. Nah, misalkan teman-teman ngurutinnya based on value gitu. Oke, ini kan ada root, sorry, based on ini akun bandar. Tapi teman-teman juga lihat value-nya ya. Misalkan nih 54, 54, 50. Tapi value di sini adalah 21, 26, 274. Berarti secara yang menarik itu sebenarnya ERA gitu, bukan MAPI. Karena ini volumenya tinggi dan ini cukup tinggi 50 meskipun kalah dikit ya. Tapi ini jauh banget ya bedanya, 274, 221. Jadi pada waktu itu ini aku screeningnya tanggal 11 Juni ya. Itu ERA yang dicoba kita ambil duluan untuk kita lanjutkan screeningnya. Jadi ini screening awal, dapat saham yang diakumulasi bandar. Selanjutnya kita cek trennya ya, tren, story, sama volume, sama average bandarnya berapa. Kalau 4-4-nya oke, ya boleh entry. Tinggal nanti manajemennya aja diatur, terus nanti view-nya adalah kalau misalkan target kita pakai resisten view-nya, kalau stop loss kita pakai support ya, gitu. Di bawah support 2, 3, 4 tick baru kita stop loss di situ. Or bisa juga pakai average bandar ya. Nanti aku ajarin. Oh ini tadi era ya. Ini udah kemarin sih, kurang enak kalau kita ambil contoh. Gitu. Tapi bisa juga sih, kita contohin era ya. Oke, jadi di sini ada indikator yang namanya ini guys, bandar movement. Ya, teman-teman tinggal gini aja. Ini kan asing ya, yang ungu ini foreign flow. Kalau yang merah itu adalah moving average. Tapi ada indikator namanya bandar movement di sini ya. Oke, ini kita tarik ke atas dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini ketika era sideways di sini.
tanggal 19 April ini saya tulis ya. Pergerakan benar kan gini. Nah, baru dia ada akumulasi itu dari sini kan, dari tanggal 2 Juni ini. Beli naik terus ya. Berarti akumulasi dari sini sebenarnya. Itu sebenarnya tercermin di volume ini sih. Ini kan akumulasi terus. Oke, jadi di sini atau dari sini sih lebih enak ya. Karena ini yang paling mainstream tuh ini. Kita tanggal 9 Juni ya, secara garisnya dia naik terus. Berarti kita coba cari dari sini tanggal 19 April sampai 9 Juni. 19 April. Berapa tadi? Ya 19 April. 19 April sampai 9 Juni. Netral kan? Ya karena dia sideways kan. Nggak kemana-mana. Itu yang paling banyak kan si CC ya. CC sama RF. Oke, CC lah yang paling comblang ya, 57. Nah, 09. Terus kita coba cek lagi di sini dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Kemungkinan besar itu yang akumulasi CC ya. Gitu. Ya kan betul CC berarti. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa era itu dibandai oleh CC. Karena dia udah mengakumulasi dari sini tanggal 19 sampai tanggal 9 Juni dan dia nge-markup di tanggal 10 sampai 14. Jadi average dia adalah 650. Total semua barang dia ketika satu siklus ini ya. Karena kita ambil time frame itu sebenarnya ketika dia sideways. Jadi sideways itu bisa dua kan, bisa naik. Jadi kalau sideways gini naik berarti di sini akumulasi. Tapi kalau dia sideways terus turun berarti di sini distribusi kan gitu. Itu baru ketahuan kalau nanti dia udah terjadi apakah dia naik atau turun. Baru kita bisa tahu sideways ini adalah akumulasi atau distribusi. 650. Sekarang 675. Oke, berarti ada selisih 25 poin. Kalau misalkan kita mau entry, kita nggak sama sebenarnya jauh. Hitungan jadi 25 poin itu berapa? Dari 0,52%. Sekitar 2%, 3%. Kurang menarik sebenarnya. Kalau bisa sih dapat di bawah, makanya tunggu kayak gitu. Baik kalau misalkan besok kita lihat era itu dia akumulasi tapi sahamnya turun. Itu berarti opportunity. Gitu ya. Oke, ini tadi kategori benermologi. Ini tadi akumulasi, normal akumulasi, small akumulasi ya ini juga. Ini kalau di Stockbit gini ya, 20% itu big, 13, 19 itu normal, small akumulasi 5-12 ya. Kategorinya gitu. Kita juga acuannya jangan satu broker ya, teman-teman. Jadi 3 ya. Karena biasanya bandar itu pakai 3 broker. Tapi kalau di saham-saham saham-saham third liner biasanya satu aja. Biasanya kalau saham-saham kayak ikan, saham-saham truk roda, Verna itu bisa satu aja bandarnya. Tapi kalau saham-saham second liner bisa 3 ya. Oke, trend analisis ya. Nextnya. Sama ini sebenarnya kita coba ikutin moving average saja. Ini enak banget sih kalau uptrend tuh ya. Nah, kalau misalnya kita beli di atas MA10, kita lupa, dia akan ngikutin uptrend terus. Selagi dia nggak tembus, ya kita hold gitu. Tapi kalau misalkan dia terlalu uptrend, ya kita pakainya MA5, MA10. Kalau dia uptrendnya biasa aja kayak gini, ya MA10, MA20. Karena kecenderungannya kalau dia terus uptrend, MA20 akan mantul. Gitu sih sebenarnya enaknya. Ini buat trend secara jangka panjangnya, baru dalam jangka pendeknya kita pakai fitur-fitur benermologinya seperti apa. So far kalau kita lihat di sini nggak ada distribusi besar, jadi di sini sih ada sih, cuman nggak terlalu nyentuh sampai 20. Kita bisa hold aja sesuai trennya kayak gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya kita mau enter saham, paling enak itu saham-saham yang uptrend ya. Mungkin kalau ESG-nya nggak menentu banyak badai ya mungkin saya tulis lah. Tapi jangan masuk saham-saham yang downtrend gitu, karena saham-saham downtrend susah banget cari cuan ya, karena dia turun terus secara trennya gitu. Untuk EMA pasti dia ke jedot mantul. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan kita trading saham-saham sideways, yang mana sebenarnya tuh tidak disarankan, tapi kalau memang harus dilakukan ya caranya kayak gini. Jadi kebanyakan itu dia pakai support psikologis sama resisten psikologis ya. Jadi artinya adalah titik-titik di mana angkanya tuh enak diingat, misalnya 500, jual di berapa? 500 enak gitu.
Tapi kalau misalnya targetnya 597 kan gak enak, ingatnya kan susah. Jadi orang-orang tuh cenderung kayak TP di berapa? 590 atau misalnya 600 lebih enak lagi. Kebanyakan seperti itu, meskipun kita sekarang nggak berpikir seperti itu, tapi secara psikologis emang kayak gitu. Jadi beli di 500, jual di 600. Lebih enak nyebutnya daripada beli di 599, jual di 794, kan gak enak. Kita cenderung lupa. Kalau misalkan itu kita bisa jadikan itu resisten dari view kita ya. Jadi bisa aja bandar itu mungkin karena semua orang punya berpikiran yang sama. Oke, gua mau entry kita break di harga 500 ya. Terus dia kita mau jual di 600. Nah, semua orang itu akan cenderung sama berpikirnya, jual di angka psikologis. Jadi kemungkinan kita nggak akan jual di sana karena bandar tuh tahu kalau semua orang akan TP di situ kalau gua angkat ke 600 gitu, karena gua akan telat duluan. Jadi mungkin nggak sampai kayak gini, ini ada gap ya. Ini cuma 90 doang turun lagi. Sama ini juga supportnya nggak sampai 500 lagi, karena kalau misalkan dibawa ke 500, ya semua orang akan beli di situ. Makanya karena semua orang nunggu di sini, ya gua terbangin dulu. Jadi orang-orangnya nggak dapat barang. Kayak gitu ya. Kita berpikirnya seperti bandar tuh kayak gitu. Karena kalau misalkan semua orang melakukan hal yang sama, ya kemungkinan besar si market-makernya tidak akan ke sana. Jika semua orang berpikir IHSG akan ke 5.800, karena mungkin isunya adalah mungkin head and shoulders atau double top atau apalah itu namanya, cangkir sama gelas itu ya, sama kepala itu, dia nggak akan ke sana. Karena memang kalau dia ke sana, semua orang udah siap untuk melakukan aksi. Jadi kemungkinan besar dia akan miss kayak gitu. Jadi kita berpikir seperti bandar seperti itu. Di mana ada euforia berarti jualan, di mana ada ketakutan berarti beli. Oke ya, yang terakhir foreign flow ya. Jadi kalau di pasar modal itu sebenarnya ada dua ya guys. Ini sebenarnya udah aku sampai di TikTok juga bahwa yang trading itu nggak cuma WNI ya, jadi ada lokal, ada asing juga. Jadi kenapa asing itu mau datang ke sini? Karena dia melihat ada peluang. Jadi kan, let's say misalkan aku asing, oke gue mau trading di Indonesia, gue punya uang 100 triliun. Otomatis dalam pikiranku adalah, gue pengennya uang 100 triliun ini dalam 5 tahun ke depan tumbuh, misalkan jadi 120 triliun. Berarti ada profit sebanyak 20 triliun. Nah, 20 triliun itu uangnya siapa yang diambil? Ya uangnya lokal ya, atau uangnya siapapun lah. Tapi mostly sih uang lokal, jadi ada uang lokal yang diambil sama asing. Kan kayak gitu konsepnya. Jadi dia datang sini dia mau nyari untung, makanya dia mau ngebandarin saham-saham kita, kayak gitu kan. Jadi kita bagi dua ya, bandar retail itu bandar yang menggunakan harga, retail yang cuma hold aja, sama investor asing. Investor asing itu dia berarti orang yang datang ke Indonesia bawa duit banyak, dia mau beli saham, dia mau untung juga. Di situ dia bisa jadi bandar, dia bisa jadi retail ya, investor asing ya. Tergantung saham yang tergantung kepemilikan yang dia ada. Aku coba jelasin. Oke, jadi ada fitur yang namanya foreign flow ya. Teman-teman bisa lihat kalau di sini, kalau misalkan flow-nya sama, berarti itu saham dibanding asing. Nah, BBRI ya. Sorry. Ini kan movement ya. Kita hapus aja. Ini kan moving average ya. Kita hapus aja. Oke, kita ambil indikator foreign flow ya. Kita lihat ke atas, dia cenderung mengikuti gitu. Jadi ada dana asing turun, harga saham turun. Jadi kayak sama persis gitu. Naik juga. Ya, jadi ini saham dibangun dari asing karena flow-nya sama banget sama asing. Jadi apapun yang asing lakukan itu sama bentuk chartnya. Jadi saham BBR ini kita bisa kategorikan adalah saham yang dibangun dari asing. Itu kalau kita lihatnya based on flow ini ya. Oke, itu bisa juga teman-teman cari di KSEI ya caranya. KSEI Layanan Jasa yang terdaftar BBRI ya. Tinggal kita cari di sini KSEI. Oh sorry ya, Google KSEI ya.
Ini ya layanan jasa efek terdaftar ya. Ini tinggal pilih misalnya sama Teki misalnya. Oke, Teki di sini. Nanti bisa ketahuan ini saham di banyak sama lokal. Nah, lihat aja di sini bawah sini. Berarti ini kita tuliskan scriptless ya, karena scriptless itu adalah saham yang diperdagangkan ya. Dia bisa dia elektronik gitu, bisa dibeli di OLP kita. Tapi kalau dia nggak scriptless ya, dia sahamnya saham zaman dulu tuh, yang masih kertas gitu. Oke, lokal 15%, asing 12 ya. Berarti ini saham di bandari lokal gitu. Saham Tekim ini ya. Nah, saham apa lagi? Saham MBKA gitu ya. MBKA-nya kayaknya di badan lokal juga ya. Ya, ini lokal lebih banyak ya, 71%. Seperti itu ya, cara ngeliatnya. Ini step-stepnya, teman-teman bisa tak cari sendiri. Ini kemarin, ini yang bulan Maret itu ya, aku webinar bulan Maret. Jadi saham-saham yang di bandar asing itu ada ASI, misalnya BRI, ini semua ya. Cuma ini doang sih, LQ45. Mungkin nggak tahu ya kalau yang dua LQ45, cuma LQ45 ini. Karena asing itu cenderung pengen ngebadanya saham-saham yang menjadi penggerak IHSG gitu. Pasti, mereka nggak mau yang nggak ngegerakin apa-apa. Ini jadi perbandingan ya. Oke, ada yang namanya turnover ya. Ini pengaruh investor asing terhadap pergerakan harga saham. Jadi pertama ada namanya kepemilikan. Jadi kalau kita tadi ada BBRI, kepemilikannya adalah asing ya, asing ya. Jadi kemungkinan besar partisipasinya sama gitu. Yang paling sering partisipasi asing. Tapi kalau saat di bandar lokal kemungkinan besarnya yang dipartisipasi oleh lokal, tapi nggak kemungkinan asing partisipasi lebih banyak. Nanti itu ada case-nya. Misalkan nih saham Tekim ya. Ini kalau kita lihat secara ini aku ambilnya value ya. Itu total turnover 111 miliar. Kalau ini all ya, semua ya. Kalau misalkan foreign aja itu 30 miliar, domestik aja itu cuma 81 miliar. Berarti kebanyakan domestik ya. Kan dia apa ya, selaras gitu. Saham Tekim saham di bandari asing dan saham Tekim saham di bandari domestik dan partisipasinya banyakkan domestik. Jadi kemungkinan besarnya kayak gitu. Jadi lokal sama 1 miliar, foreign 30 miliar ya. Total turnover 111 miliar gitu. Jadi dalam satu hari transaksi itu paling banyak dipengaruhi sama si lokal. Nah, ini adalah BRI ya. 190 foreign, 113 lokal. Jadi kan banyakkan foreign ya. Dan itu sejalan gitu. Karena BRI saham di bandara asing. Ini inflow dengan outflow ya. Jadi kalau kita based on value di sini, dia benar-benar kotor ya, belum di net ya. CS misalkan pada satu hari itu dia beli 32 miliar, tapi di satu sisi lain dia jual 57 miliar. Berarti CS ini masuknya ke sell ya, net foreign sell, minus 25,8. Ya, kayak gitu ya. Ini aplikasinya, jadi kalau misalkan secara mainstream memang saham-saham itu akan cenderung bergerak kayak gini. Intinya adalah gini teman-teman, kita itu harus pastikan beli saham yang uptrend sih intinya. Kenapa? Karena itu adalah tren secara jangka panjang, tapi dalam jangka pendeknya itu nanti dipengaruhi sama bandarnya. Kalau teman-teman seorang swing trader itu mungkin fokusnya udah ngeliatnya tren dulu, paling utama, baru nanti yang kedua adalah aksi dari bandarnya. Tapi kalau teman-teman adalah seorang yang mungkin scalper atau ODT ya langsung aja lihat bandarnya ya, bukan lihat trennya. Jadi memang kalau ini case-nya saham harum ya. Kita coba ambil MA10 itu, dia memang di atas terus gitu. Oke, jadi kalau itu secara jangka panjangnya, secara jangka pendeknya, ya di sini sideways, berarti ada tahap akumulasi. Lalu di markup naik, candle hijau full. Sama nih juga di markup, candle hijau full, akumulasi lagi, markup lagi sampai sini. Baru distribusi, ya kan? Nah ini kan yang namanya hijau ini kan bandara movement. Jadi dia memang sejalan sama candlestick-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada jualan ya bandara hijau ini. Nah, secara tren itu jebolnya di sini baru nih.
Ini kan dia closing di bawah emas 10 ya. Ya, kita exit di sini berarti. Dan itu sebenarnya exitnya udah terkonfirmasi dari ini asing. Yang sebenarnya dia ketika di tahap sideways ini dia jualan terus. Sehingga dia jualannya sampai banyak banget sampai tembus emas 10. Berarti itu udah konfirmasi kalau kita harus keluar. Karena kemungkinan besar kalau dijualin terus naiknya susah gitu. Bahkan cenderung turun. Sehingga dia akan bergerak di bawah tren yang berbalik ya. Seperti itu. Jadi caranya pertama lihat trennya dulu, jangka panjang, baru lihat aksi dari market maker. Itu kalau teman-teman mau swing ya. Kalau memang mau ODP aja langsung lihat aja average bandarnya. Ini sama ya, bandar volume, ini jualannya semuanya turun, ini beli naik. Ini kan asing ya, asing kan saham juga dari asing, jadi memang bandar volumenya sama foreign buy akan cenderung sama ya. Jadi ini dia hijau, hijau, merah, merah, karena memang ini saham dari asing. Jadi bandar volume kan adalah volume bandar. Nah, karena bandarnya asing, berarti dia akan sama kayak asing, aksinya asing. Ya kalau udah lihat kayak gini, ya jual aja. Nah kalau misalnya kita mau jual di sini, ya ngeliatin aksi dari bandar volume, kita telat ya. Itu kita baru jual di sini nih. Itu kalau kita lihat dari trennya, ini udah patah di sini ya. Kita udah jual duluan tuh sini. Kita udah dapat sinyal duluan dari moving average. Itu kalau secara swing ya, emang kalau teman-teman beli dari sini. Jadi kalau misalkan melihat dari pergerakan harga sebenarnya udah ada jual juga ya. Kalau misalkan pada hari itu bandarnya jualan banyak. Gitu. Ini bandarmologi plus foreign flow ya, sama ya. Jadi aku bilang sama. Nah ini adalah case di mana kalau foreign flow itu asing ngebandarin sama yang dibandari lokal. Jadi dia akan satu ketika ketemu di mana ini ya, cross gini dia. Jadi kan asingnya beli ya, kan yang umumnya itu foreign flow. Karena lokalnya jualan, nah harga cenderung turun karena ini memang yang menang si lokal. Bikin kan sama yang dibandari lokal. Makanya kita di sini ngikutnya si lokal sebenarnya. Tapi di sini kita bisa manfaatin info dari asing. Ini ketika di sini ada info banyak, ya dari apa namanya dari asing, itu lokalnya jualan nih, si kecil gini. Jadi nggak kuat ya si foreign nih gitu. Sehingga kita harusnya udah ambil aksi di sini. Dan itu kejadian kalau misalkan di sini, misalkan kita nggak ambil aksi pun, ini kan sideways ya. Nah itu kejadian ketika dia udah beda nih, lokalnya jualan, asingnya beli, kalah si asingnya. Ini sama ya, pola akumulasi. Jadi ada yang namanya markdown ya. Jika harganya turun tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Justru ini adalah opportunity kayak gitu. Ini distribusi sama ya itu tadi. Dia naik gini terus dia turun. Samaan ini juga turun. Tapi yang pertama kalau mainnya tren ya, jangan swing itu pakai tren ya dia. Yang tadi era ya, yang tujuh tadi ya. Oke, yang terakhir, jadi kalau misalkan ada saham yang dia adalah dikuasai oleh lokal, tapi situ ada asing masuk banyak ya kayak saham Medca tadi, itu asing itu butuh banyak sekali duit ya sampai 150 miliar, tapi sahamnya di sesi 2 tadi cenderung turun karena karena itu pertama saham dibandari lokal, jadi kemungkinan besar apalagi tadi banyak banget ya Medca 75% lokal gitu. Jadi kalau misalkan lokalnya pada saat ITP itu kalah sih asingnya. Kalau dari segi barang mereka udah pasti kalah, nggak bisa habis barangnya. Itu jadi kalau misalkan ada tapi kita kalau misalkan mau swing kita lihat lagi besok asingnya ngapain. Kalau misalkan dia masih terus beli ya sebenarnya bisa ikut aja. Juga dibarengi sama yang namanya tren tadi, mungkin average 5 atau 10 gitu. Tapi kalau misalkan saham dibandari asing, dibeli asing, sebenarnya sih cenderung kita akan naik sahamnya karena ya namanya juga dibandari asing, dibeli asing. Pun juga gitu lokal dibeli lokal. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang paling sering terjadi itu saham dibandari lokal tapi dibeli asing ya. Gitu. Misalnya contohnya BK gitu, beli saham-saham second liner. Mungkin aku nggak tahu itu dibandari siapa. Kayak misalkan saham Zinc gitu atau saham Wood atau saham LSIP atau saham-saham PNBS yang mungkin itu second liner ya. Kemarin ada juga saham Aldo gitu.
cenderung akan kempes gitu loh dia dalam jangka waktu yang panjang kalau dia nggak melakukan buy lagi. Kayak gitu sih kalau foreign flow. Jadi kita memanfaatkan flow-nya aja, sesuai namanya foreign flow, aliran dana asing. Kalau bandar mulut itu benar-benar asing di bandarnya. Gitu ya. Terakhir dari aku, quote yang selalu akan aku kasih, the more you learn, the more you earn, the more you give, the more you receive. Itu aja guys dari aku, kurang lebih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kalau mau bertanya, dipersilakan. Oke. Stop recording ya.